seorang ilmuwan muda berbakat dari Bandung bernama Dr. Nadia Salsabila telah mengabdikan hidupnya untuk memecahkan teka-teki perihal kakaknya yang bernama Arif, yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Arif adalah seorang sejarawan yang sedang meneliti masa penjajahan Belanda di Indonesia pada tahun 2015 ketika ia melakukan ekskavasi di sebuah situs kuno di Jawa Barat. Ia lenyap tanpa meninggalkan petunjuk apapun. Hanya sebuah catatan kecil yang ditemukan di tasnya bertuliskan, "Waktu bukanlah garis lurus, kita bisa melintasinya." Nadia tidak pernah mempercayai hal-hal supernatural, tetapi setelah bertahun-tahun meneliti dan mencari jawaban, ia mulai tertarik pada teori fisika yang paling kontroversial, yaitu tentang perjalanan waktu. Ia membaca jurnal-jurnal tentang anomali temporal, teknologi kuantum, dan konsep wormhole. Semua itu membawanya pada satu kesimpulan radikal, yaitu Arif mungkin tidak hilang, melainkan tersesat di jalur waktu lain. Nadia, dengan dukungan dari laboratorium fisika teoretis di kampus tempat ia mengajar sebagai dosen, ia membangun alat prototipe bernama Chronolink, sebuah mesin eksperimental yang dirancang untuk membuka portal antar masa. Namun, eksperimen ini sangat berisiko. Tubuh manusia belum pernah diuji melintasi dimensi waktu, sehingga resiko terburuknya adalah tubuh pengguna akan hancur atau terperangkap selamanya di era yang salah. Namun, Nadia tidak peduli dengan risiko. Baginya, menyelamatkan Arif adalah segalanya. Di malam yang dingin di laboratorium bawah tanah miliknya, Nadia mengaktifkan Chronolink. Mesin berbentuk cincin raksasa itu mulai berputar, memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Nadia memasukkan koordinat waktu yang ia yakini sebagai titik di mana Arif menghilang, sekitar tahun 1890-an, era penjajahan Belanda di Hindia Belanda. Dengan nafas dalam-dalam, ia melangkah ke dalam portal. Saat ia melewati batas waktu, semuanya menjadi gelap. Tubuhnya terasa seperti diregangkan dan dipilin oleh kekuatan tak terlihat. Saat akhirnya ia sadar, ia menemukan dirinya berada di tengah hutan lebat yang asing. Udara di sana lebih berat, dan suara-suara binatang liar serta desiran angin membuatnya merinding. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Nadia menyadari bahwa lingkungan ini tidak sepenuhnya seperti tahun 1890-an. Bangunan-bangunan tua di kejauhan tampak aneh, karena nampak terlalu sempurna, seolah-olah sebuah tiruan dari masa lalu yang dibuat dengan presisi luar biasa. Dan yang lebih aneh lagi, tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia. Hanya ada keheningan yang mencekam. Sebelum Nadia sempat menyelidiki lebih jauh, sebuah rombongan pasukan bersenjata mendekatinya. Mereka mengenakan seragam tentara kolonial Belanda lengkap dengan senapan kuno. Dalam bahasa Belanda, mereka menuduhnya sebagai mata-mata. "Aku bukan mata-mata," seru Nadia dalam bahasa Inggris, lalu beralih ke bahasa Belanda yang ia pelajari selama penelitian. "Aku hanya ingin mencari saudaraku." Namun, para tentara tidak mendengarkannya. Mereka menyeretnya ke sebuah benteng besar yang terletak di tepi hutan. Di dalam benteng, Nadia menyadari sesuatu yang sangat aneh. Para tentara yang menangkapnya tidak bergerak seperti manusia biasa. Gerakan mereka kaku, matanya kosong, dan kulit mereka memiliki warna abu-abu pucat. Ketika salah satu dari mereka berbicara, suaranya datar dan tanpa emosi. Nadia mulai curiga dan bertanya-tanya dalam hati, apakah ini benar-benar tahun 1890-an? Atau apakah ia telah melintasi jalur waktu yang salah? Jawabannya datang saat ia diseret ke ruang bawah tanah benteng.
Di sana, ia bertemu dengan seorang pria misterius yang mengaku sebagai kurator jalur waktu. Pria itu menjelaskan bahwa Nadia telah melanggar aturan dasar jalur waktu, yaitu manusia tidak boleh melintasi dimensi temporal karena itu akan mengganggu stabilitas alam semesta. "Engkau bukan bagian dari era ini," kata sang kurator dengan nada dingin. "Tubuhmu tidak dapat bertahan lama di sini. Jika kau tetap tinggal, kau akan menjadi bagian dari jalur waktu ini, kehilangan identitas aslimu." Nadia mengaku jika ia datang dari masa depan. Ia menjelaskan bahwa ia hanya ingin mencari kakaknya Arif. Namun, sang kurator memberitahunya bahwa Arif juga telah melanggar aturan yang sama dan sekarang menjadi buronan para penjaga waktu, entitas tak hidup yang bertugas menjaga stabilitas jalur waktu. Para penjaga waktu adalah entitas yang tidak memiliki belas kasihan, lanjut sang kurator. Mereka akan menghancurkan siapapun yang mencoba melanggar aturan. Dengan bantuan seorang narapidana lain yang ternyata adalah mantan ilmuwan dari masa depan, Nadia berhasil melarikan diri dari benteng. Narapidana itu, bernama Dr. Rizky, memberitahunya bahwa satu-satunya cara untuk kembali ke masanya adalah menemukan portal Eko, sebuah celah waktu yang hanya muncul sekali dalam beberapa dekade. Namun, perjalanan menuju portal Eko tidak mudah. Nadia harus bersembunyi dari para penjaga waktu yang kini mengejarnya tanpa henti. Entitas-entitas itu memiliki kemampuan untuk melacak getaran temporal tubuh Nadia, sehingga ia harus terus berpindah tempat agar tidak tertangkap. Rizky menunjuk ke arah sebuah desa tua di kejauhan. Di sana ada artefak kuno yang disebut cakra temporal. Jika kita bisa mendapatkannya, kita bisa menyembunyikan getaran temporal kita. Tapi hati-hati, karena artefak itu juga menarik perhatian penjaga waktu. Perjalanan menuju desa penuh dengan bahaya. Hutan yang mereka lintasi tampak hidup, seolah-olah pohon-pohon dan angin berbisik mengenai kehadiran mereka. Di tengah perjalanan, mereka bertemu sekelompok manusia lokal yang sepertinya juga sedang bersembunyi dari penjaga waktu. Manusia-manusia itu memberitahu Nadia bahwa desa tempat cakra temporal disimpan dijaga oleh makhluk-makhluk tak dikenal yang disebut bayang-bayang waktu. Entitas yang lebih tua dan lebih kuat daripada penjaga waktu. "Kalian tidak akan selamat jika pergi ke sana," kata pemimpin kelompok itu dengan nada suram. "Tapi, jika kalian benar-benar ingin mencoba, ambillah ini." Dia memberikan Nadia sebuah kalung kecil yang terbuat dari batu giok hijau tua. Ini adalah simbol perlindungan. Mungkin tidak banyak membantu, tapi setidaknya bisa memberimu sedikit waktu. Nadia berterima kasih dan melanjutkan perjalanan. Saat mereka semakin dekat dengan desa, udara menjadi semakin berat, dan suara-suara aneh mulai terdengar seperti bisikan dari ribuan orang yang tidak terlihat. Saat mereka memasuki desa, Nadia dan Rizky langsung disambut oleh suasana yang mencekam. Bangunan-bangunan di sana tampak rapuh, seolah-olah mereka telah berdiri selama ratusan tahun tanpa perawatan. Namun, yang paling menakutkan adalah sosok-sosok gelap yang berkeliaran di sekitar desa, bayang-bayang waktu. Mereka bukan entitas fisik, melainkan wujud transparan yang bergerak seperti kabut hitam. "Jangan biarkan mereka menyentuhmu," bisik Rizky. "Mereka akan menghisap energi temporal tubuhmu dan membuatmu lenyap." Nadia mengangguk, tetapi ia tahu bahwa mereka tidak punya pilihan selain maju. Di tengah desa, mereka menemukan sebuah altar kuno yang di atasnya terletak cakra temporal. Artefak itu memancarkan cahaya lembut, tetapi saat Nadia mendekat, suara-suara aneh mulai bergema di kepalanya. "Kenapa aku mendengar suara-suara ini?" tanyanya.
Tangannya gemetar saat ia mencoba menyentuh artefak itu. Itu adalah kenangan dari jalur waktu. Jawab Rizky. Cakra temporal menyimpan fragmen-fragmen masa lalu. Jika kau tidak fokus, kau bisa tersesat dalam ingatan itu. Sebelum Nadia sempat mengambil artefak, bayang-bayang waktu mulai mendekat. Mereka bergerak cepat, membentuk pusaran hitam yang mengancam untuk menelan Nadia dan Rizky. Lakukan apapun yang kau bisa, teriak Rizky sambil melemparkan alat kecil lain untuk menahan laju bayang-bayang itu. Dengan nafas tersengal, Nadia menyentuh cakra temporal. Saat itu, dunia di sekitarnya berubah. Ia melihat kilasan-kilasan masa lalu, seperti peristiwa perang, penderitaan, kebahagiaan, dan tragedi. Ia melihat kakaknya, Arif, berdiri di tengah hutan, memegang artefak yang sama. Dan kemudian, ia melihat dirinya sendiri, berlari di tengah kegelapan. Beruntung, ada suara keras membuyarkan kesadarannya. Bayang-bayang waktu sudah hampir mencapainya. Nadia segera mengaktifkan cakra temporal dan cahaya terang menyelimuti tubuhnya. Getaran temporalnya lenyap, membuatnya tidak terdeteksi oleh para penjaga waktu maupun bayang-bayang waktu. Dengan bantuan cakra temporal, Nadia akhirnya menemukan jejak Arif di sebuah desa terpencil. Namun, saat ia bertemu kakaknya, ia menyadari bahwa Arif telah berubah. Tubuhnya masih utuh, tetapi ingatannya mulai memudar. Arif bahkan tidak mengenali Nadia pada awalnya. Aku tahu kau dari suatu tempat, gumam Arif, matanya kosong. Tapi, siapa namamu? Nadia menahan air mata. Ia tahu bahwa Arif telah menggunakan cakra temporal terlalu lama, dan efek sampingnya mulai dirasakannya. Sekarang, ia harus memilih. Apakah ia akan membawa Arif kembali ke masa kini, meskipun risiko kehilangan identitasnya sangat besar, atau ia akan mencari cara lain untuk menyelamatkan mereka berdua. Saat mereka berdebat, suara-suara dari penjaga waktu mulai terdengar lagi. Mereka sudah menemukan lokasi Nadia dan Arif. Kini, Nadia harus memutuskan apakah ia akan menggunakan chronolink untuk membuka portal kembali ke masanya, atau ia akan mengorbankan dirinya demi melindungi Arif dan menjaga stabilitas jalur waktu. Pilihan itu akan menentukan nasib mereka semua. Dengan waktu yang semakin menipis, Nadia harus membuat keputusan sulit. Pada akhirnya, Nadia memilih untuk mengorbankan dirinya. Ia menggunakan chronolink untuk membuka portal kembali ke masanya. Tetapi, ia memutuskan untuk tetap tinggal di jalur waktu ini demi melindungi Arif dan memastikan bahwa para penjaga waktu tidak menemukan cara untuk mengganggu masa depan. Sebelum portal itu tertutup, Nadia menulis surat terakhir kepada dunia modern yang ia sisipkan dalam artefak yang ia tinggalkan di laboratoriumnya. Surat itu berisi pesan penting. Waktu adalah hadiah yang rapuh. Jangan pernah mencoba mengubahnya, karena konsekuensinya akan lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Beberapa dekade kemudian, seorang sejarawan menemukan dokumen kuno yang merujuk pada seorang wanita misterius bernama Nadia Salsabila. Wanita itu disebut-sebut sebagai pahlawan yang membantu melindungi desa-desa kecil dari serangan kolonial Belanda. Namun, tidak ada yang tahu pasti dari mana ia berasal atau kemana ia pergi. Hanya satu hal yang pasti, ceritanya akan selalu menjadi misteri yang tak terpecahkan.